Halo Sobat Ekenen Squad, hari ini kita akan menyaksikan momen luar biasa bersama Coach Aris dalam menentukan kesepakatan dengan berbagai instansi dan lembaga bergengsi. Mulai dari TNI, Denjaka, Pasukan Operasi Khusus Anti Teror TNI Angkatan Laut, Pomdam Brawijaya TNI, hingga Brigade Anjing TNI AU. Hadir juga Basarnas, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional. Tidak ketinggalan Perkumpulan Kinologi Indonesia serta komunitas pemerhati polisi satwa. Semua bersatu untuk menstandarisasi visi misi dalam pemanfaatan anjing canine, dan pastinya akan ada pula penobatan untuk rekan-rekan Duta Pol Satwa. Mari kita ikuti bersama rangkaian acara istimewa ini. Halo teman-teman K9 Indonesia dan juga Ekenen Squad. Kali ini saya ada di Mabes Pol Satwa Kelapa II dan akan menghadiri dan juga meliput secara eksklusif kegiatan dari Satwa Cara 2025 yang diselenggarakan di Kelapa II, dipelopori oleh Bapak Gatot Aris Kombes Pol sebagai Kasubdit Cakal dan juga Bapak Torik sebagai Dir Pol Satwa ya. Dan juga hari ini kita akan ada diskusi panelis bersama unit K9 dari berbagai instansi di Indonesia, dan juga ada penandatanganan kerjasama antara Sadok Indonesia dan juga Pol Satwa, dan juga penobatan untuk rekan-rekan Duta Pol Satwa. Seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti, dan akan menjadi seru ketika teman-teman terus mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ekenen Dog Training dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga komen di bawah ya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kegiatan dari hari ini ataupun mau komen, silahkan boleh langsung share komennya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ikuti kegiatan hari ini di Kelapa II Mabes Pol Satwa. Sobat Ekenen Squad, rangkaian acara semakin lengkap dengan kehadiran beliau yang istimewa. Mari kita sambut Kombes Polisi Gatot Aris Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat pagi. Bapak-Ibu sekalian, rangkaian kegiatan pada pagi hari ini akan kita laksanakan, yang nantinya akan ada penandatanganan komitmen, kemudian pemberian plakat, dan diakhiri oleh edukasi dan demo. Tentu saja di dalam pelaksanaan nanti diharapkan seluruh panelis hari ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dan kita menjadikan atau membuat satu yang paling terakhir nanti kesepakatan ini tentunya akan kita laksanakan ke depan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, sinergi bersama untuk mencapai Indonesia yang berdaulat di negara kita. Dan berikutnya, sambutan akan disampaikan oleh Irjen Polisi Mulia Hasudunga Ritonga. Rekan-rekan semua yang berasal dari unsur TNI, unsur Polri, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang mungkin tadi tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya
Saya bangga sama Bapak Ibu semua dan saya mengucapkan selamat datang di Korps Sabara Bahar Kapolri yang berada di Depok ini. Teman-teman saya, menurut saya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat strategis untuk mempersatukan semua kita yang ada di sini maupun mungkin rekan-rekan yang masih ada di luar yang belum tahu kegiatan ini. Mungkin kita sarasian pertama, sarasian kedua dan seterusnya kita laksanakan, boleh berputar, boleh di sini terus-menerus, tidak apa-apa. Yang penting buat kita adalah kita mampu menjamin keamanan yang tangguh dan responsif menjadi kegiatan dan tupoksi kita bagi Indonesia maju. Karena apa? Karena menurut saya eranya sekarang sudah berubah. Era kecintaan masyarakat kita kepada hewan, apakah itu anjing, kucing, dan lain sebagainya, itu sudah sangat meningkat. Oleh karena itu, saya mohon kepada rekan, terutama para pelatih, jangan pernah memukul anjingnya atau kudanya saat melatih, agar tercipta profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap pelibatan kasmian. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran publik dan edukasi, sehingga masyarakat memahami pentingnya peran K9 dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan penanggulangan bencana. Untuk itu dimohon kesediaan dari perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Ketua Umum Perkumpulan Kinologi Indonesia, dan yang terakhir perwakilan Search and Rescue Dog Indonesia berkenan tampil ke depan untuk menerima penghargaan secara langsung. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah berdiri di hadapan kita adalah wajah-wajah dari Duta Polisi Satwa. Sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu tugas dan peran Duta Polisi Satwa. Tugas dan peran Duta Dalam momen istimewa ini, hadir sosok-sosok yang luar biasa. Ada Coach Aris sebagai Duta Pol Satwa perwakilan dari E-Canine, lalu rekan kami Deva yang mewakili Canine Polres Cimahi sebagai Duta Pol Satwa, dan tak kalah membanggakan, Putri Indonesia 2023, Gio Kinski yang juga turut menjadi Duta Pol Satwa. Sebuah kolaborasi hebat untuk menginspirasi dan memperkuat peran canine di Indonesia. dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik yang berkaitan dengan perlindungan satwa, kesejahteraan hewan, serta fungsi preventif terhadap gangguan keamanan melalui pendekatan komunikasi publik, keterlibatan masyarakat, dan keteladanan personal. 3. Tugas dan peran Duta Pol Satwa. A. Edukasi dan sosialisasi. Duta Polisi Satwa memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat luas terkait 1. Pentingnya perlindungan dan pelestarian satwa, khususnya satwa dilindungi. 2. Pencegahan tindak kejahatan terhadap satwa seperti pemburuan liar, perdagangan ilegal, dan penyiksaan hewan. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. 4. Peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Pol Satwa Pol Sabara Bahar Kapolri, dalam perlindungan satwa. B. Representasi dan kampanye publik. C. Penggerak partisipasi masyarakat. D. Teladan dalam kecintaan terhadap satwa. E. Mendukung operasional Ditpol Satwa. 4. Kualifikasi dan kompetensi. A. Komitmen terhadap perlindungan satwa dan kesejahteraan hewan. 5. Ruang lingkup kerja, kegiatan sosial masyarakat, sekolah, kampus, organisasi pecinta hewan, komunitas konservasi, serta acara publik atau institusional yang berkaitan dengan satwa dan lingkungan. Demikian tugas peran Duta Polisi Satwa dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Depok, 2 Juni 2025, Dirpol Satwa
Kapolri Kristianto SIK, Brigadir Jenderal Polisi. Selesai. Oke, K9 Squad, keren banget gak sih dapat penghargaan Duta Polisi Satwa? Sekarang Coach Aris dan tim langsung lanjut jalan-jalan nih guys. Kita bakal explore area ini dan ternyata banyak banget spot kece yang bisa dilihat. Ada monumen, ada patung kuda gagah, patung anjing keren. Pokoknya vibes-nya berasa banget deh. Dan jangan salah, habis room tour ini, kita bakal disuguhi aksi spektakuler dari K9 Polsatwa, SAR Indonesia, BNN, Bea Cukai, dan TNI AU. Dan jangan kemana-mana ya K9 Squad, bakal ada show yang bikin kita semua teriak. Gila sih, keren banget ini. Ada dari unit K9 Polisi. Berikutnya ada demonstrasi dari SAR Indonesia. Berikutnya ada dari Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya dari Bea dan Cukai. Dan yang terakhir ada penampilan dari TNI AU.
sebagai moderator mendampingi Dr. Dio. Kami persilakan Bapak. Kali ini kita masuk ke sesi wawancara nih guys. Sebelum memulai sesi wawancara, aku mau ngasih tahu dulu siapa aja yang akan diwawancarai langsung oleh Aris Aprila SIKOM bersama Dr. Kandidat Dio Kenski Maharani Datri SHLLM yang bertindak sebagai moderator acara. Siapa aja yang berperan penting dalam pengembangan dan optimalisasi peran K9, yaitu ada Denny Benhard Parulian sebagai Kepala Subnit Direktorat Unit Anjing Pelacak K9. Yang kedua ada Kapten CPM Hugo Adi Nugroho SIP MHMA sebagai Kasigakum Pomda Jaya. Dan yang ketiga ada Nanang Hadiwijaya sebagai Ketua Umum Perkin. Yang keempat ada Donite Handono SHMH Kepala Seksi Operasional K9 BNNRI. Yang kelima ada Kurniawan Tanujaya sebagai Founder Fund Panel K9. Selanjutnya ada M. Andrew Awal sebagai Ketua Yayasan Satwa Pencarian dan Penyelamatan. Berikutnya ada Monica Fani Megawati sebagai Ketua Pemerhati Polsatwa. Berikutnya ada Agus Haryono SSMBA sebagai Direktur Bina Potensi Basarnas. Dan yang terakhir ada Serma Purn Hernu Santoso sebagai Instruktur Unit K9 POM AU. Yang pertama kita akan menggali potret aktual pemberdayaan unit K9 dari berbagai latar belakang. Maka di sesi kedua ini, yang tadi setelah kita ikuti demonstrasi di lapangan, kita akan masuk ke ranah sistematik dan institusional. Kita akan membahas peluang pembentukan kerangka nasional yang terstandar, baik dari sisi pelatihan, kelembagaan, hingga pengelolaan lintas fungsi dan sektor. Dan telah hadir 6 narasumber terkemuka dari institusi penentu arah kebijakan dan pelaksanaan teknis K9 nasional. Mari kita mulai sesi panel yang pertama menuju standarisasi dan sinergi anjing K9 nasional. Bagaimana Ditpol Satwa melihat urgensi pembentukan standar nasional dan operasional K9 yang lintas sektoral? K9 yang ada di Indonesia ini, terutama yang di Ditpol Satwa ini dan seluruh yang ada, memang sudah baik. Mungkin selanjutnya kita akan bertanya kepada Bapak Agus Haryono selaku sebagai focal point dari perencanaan Bapak. Ya, mungkin pertanyaannya, Basarnas sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi K9 dalam misi penyelamatan. Bagaimana Basarnas melihat perlunya pelatihan bersama antar instansi untuk menyatukan kemampuan dan prosedur tim K9 dalam misi penyelamatan, Bapak? Tidak hanya pelatihan, yang kita butuhkan sinergi kolaborasi antara Basarnas dan seluruh pemangku kepentingan. Kalau kami istilahnya potensi Satgas. Jadi siapapun yang dapat membantu pelaksanaan operasi SAR kami sebut potensi SAR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Karena pengalaman kita dalam menghadapi sebuah bencana penanggulangan itu tidak mungkin ada satu institusi atau organisasi yang bisa bekerja sendiri. Saya sedikit menambahkan dari apa yang Pak Agus sampaikan. Kebetulan waktu itu saya pernah turun juga di kebencanaan di Palu, Komandan. Memang pada saat itu banyak sekali kan dari luar negeri membawa alat-alat yang super canggih. Tapi kebetulan pada saat itu listrik mati, internet mati, alat-alat canggihnya nggak bisa digunakan, Bapak-Bapak. Akhirnya K9 yang menjadi ujung tombak dalam pencarian. Di sebelah saya ada Bapak Kapten CPM Hugo Adi Nugroho SIP MHMA. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama yang dihadapi polisi militer dalam mengintegrasikan unit K9 dengan instansi lain? Dan bagaimana langkah Pomda Jaya untuk membangun kerjasama lintas lembaga dan operasi pengamanan? Dan mungkin sedikit lagi Pak, dalam situasi pengamanan gabungan, bagaimana Pomda Jaya memastikan unit K9 bisa beroperasi selaras dengan tim dari lembaga sipil atau aparat lainnya? Berada di unit-unit khusus seperti itu. Kalau kami menyebutnya biasanya MWD atau Military Working Dogs. Contohnya yang menggunakan MWD ini atau K9 ini pasti pasukan-pasukan khusus seperti Kopassus, Taikur. Kemudian untuk di penegak hukumnya itu di polisi militer, baik di polisi militer angkatan darat, laut ataupun udara. Dan selebihnya digunakan oleh satuan deteksi
untuk kegiatan pengamanan kontra intelijen atau kontra teroris seperti penjinak bom dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Nanang Hadi Wijaya selaku Ketua Umum Perkin. Bapak tentu sangat memahami tantangan dalam menjaga kualitas anjing pelacak di Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana peran Perkin dalam memberikan standar genetik terhadap anjing-anjing kategori unit canine itu. Silakan Bapak. Selamat siang semua hadir di sini, pun bapak-bapak yang ada di depan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mendapat kesempatan untuk bisa duduk di sini. Suatu kebanggaan buat kita, juga buat Perkin yang selama ini telah berdiri. Jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa Perkin itu sudah berada di Indonesia ini selama 102 tahun. Saya ini kebenaran menjadi ketua umum itu 4 tahun dan sebulan sekarang. Perkin berdiri di Indonesia di bawah FCI. FCI itu adalah suatu organisasi di dunia yang mengakui kinologi di dunia, dan setiap negara hanya satu organisasi yang di bawah FCI. Kebenaran di Indonesia adalah Perkin. Jadi kita sangat bangga sekali Indonesia itu sudah diakui oleh dunia. Sebentar lagi di bulan Agustus ini saya akan berangkat ke Helsinki untuk ikut meeting FCI. Itu meeting setiap 2 tahun sekali membicarakan kemajuan teknologi di seluruh dunia. Peserta kita di seluruh dunia itu ada 200 sekian negara. Jadi setiap negara ada satu organisasi yang diakui oleh FCI. Nah, saya duduk di sini adalah sebagai ketua Perkin. Yang saya jelaskan mungkin di FCI itu ada standarisasi. Jadi kalau anjing ras, misalnya generasi seperti ini, dia tidak bisa dikawin silakan dengan jenis lain. Kalau dikawin silakan dengan jenis lain itu tidak dapat silsilah dan tidak diakui oleh dunia. Mungkin kalau untuk kepentingan pelacakan atau karya punah itu mungkin bisa disilakan dan anaknya bisa dimainkan. Tapi untuk ke generasi selanjutnya itu tidak dapat silsilah. Yang dapat silsilah itu yang sejenis saja. Dan itu pun ada standarisasinya. Kalau udah menyimpang tidak dapat silsilah. Saya yang jelaskan di sini, mungkin anjing di satuan kepolisian ini banyak keturunan dari Belgia, German Shepherd atau Rottweiler atau yang lain. Alangkah baiknya Pak, Bapak bisa didaftarkan di kita untuk selanjutnya misalnya dikawinkan atau diapakan generasinya itu dapat silsilah Pak. Dan secara hukum itu pun anjing Polri. Jadi secara sah, secara hukum kalau diregistrasi di kita adalah pemiliknya adalah Polri. Satu, yang kedua, kita pun ada biro latihan dan jadi kita juga ada kegiatan. Saya sangat senang sekali kalau kita bisa bersinergi Pak untuk memajukan anjing-anjing terah ini dan bisa berguna untuk negara Pak. Saya bangga sekali Pak. Saya tahun 70-an saya pernah ke sini. Dan saya sering kegiatan di sini. Saya senang sekali saya punya anjing satu dulu. Anjing saya zaman cepat. Saya latih sendiri, latih bersama dengan keluarga. Dan dipakai oleh Polri. Waktu itu zaman Polri ini zaman Pak Anton Sujam. Anjing saya dipakai Pak. Digunakan, dikaryakan. Begitu dipinjamkan, begitu udah kasusnya selesai, kemarin bisa. Nah ini pun mungkin bisa Pak diterapkan sekarang. Misalnya Bapak perlu bantu anjing karya kuda mungkin bisa tahu di anggota kita ada yang memiliki itu dan itu bisa dikaryakan Pak. Jadi bukan anjing yang di sini aja, gitu. Anjing anggota kita bisa dikaryakan, diperbantukan.
Itu yang saya harapkan, kesinergian kita itu. Nah, kegiatan ini sangat kita harapkan bisa berjalan terus, Pak. Sehingga kita bisa saling mengisi, saling memaafkan. Misalnya tadi saya juga bicara dengan Bapak yang dari Bea Cukai, nah, dia bilang, Bapak ini bilang, kalau anjing-anjing dari Bea Cukai itu kebanyakan impor. Sedangkan kita di sini banyak sekali anjing-anjing ternak di Indonesia. Dan itu sama jenisnya, saya Labrador atau apa. Kalau memangnya nanti perlu anjing apa, mungkin bisa kontak kita bisa kasih data, oh di sini ada pembiakan ini, dan bisa itu kan udah mengirit uang banyak, Pak. Mengirit uang banyak, dan saya rasa kepintarannya mungkin tidak mengurangi dari yang impor. Anjing kita itu di dog show itu ya, sudah ada beberapa jenis yang ternakan Indonesia sudah dapat juara di dog show. 2 tahun yang lalu saya buat di Jenewa, itu ada anjing jenis itu apa? Bison itu mendapat juara dunia, Pak. Mereka juga kagum, wah Indonesia udah maju begini ya. Dan sering sekali ikut di kejuaraan Asia. Itu sering sekali mendapat juara, Pak. Itu terangkat sini juga. Jadi kita beli bibitnya, mungkin seluruhnya dulu dari impor, dikawinin di sini, dibiarkan di sini, karena mereka juga rajin campur-campur. Akhirnya campurin darah, dikawin-kawinkan, menghasilkan anjing-anjing yang top. Jadi kebenaran di Agustus ini kita juga mengadakan internasional dog show. Di situ ada anjing-anjing dari luar, ada anjing kita, terus juga ada agility, Pak, ketangkasan. Dipertandingkan di situ seperti tahun lalu. Nah, agility di kita juga sangat maju, Pak. Kita sudah nomor 1 di Asia, Pak. Di negara-negara lain, agility itu kalau pameran paling sekitar 15 ekor, 20 ekor. Tahun lalu kita di MBS jadi 150 ekor, Pak. Mereka pun kaget, itu internasional agility show. Jadi sekarang mungkin kita bisa memikir, jangan kita pikirkan impor lagi. Sedangkan anjing-anjing kita pun sudah cukup baik, dan kita yakin bisa digunakan untuk Indonesia. Bisa. Dan yang selanjutnya yang saya pikirkan, gimana caranya kita ekspor sekarang untuk menambah devisa negara kita. Jadi kira-kira begitulah, Pak. Tentang Pelkin, mungkin misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi saya atau hubungin kantor. Misalnya ada keperluan dengan pembiakan atau keperluan dengan negara atau gimana, kita akan bantu, Pak. Kita dukung negara. Ya, saya rasa itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanya sama saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Selanjutnya, Bapak, Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber strategis dan juga penuh gagasan konstruktif. Dari diskusi tadi kita mendapatkan gambaran besar. Ya, nama saya Gatot Aris Purbaya, dipanggil Garis. Pangkat saya Komisaris Besar Polisi, jabatan saya Kasubdit Pelacakan dan Penangkalan Ditpol Satwa Korsabara Barkapolri. Baik, Komandan, mengenai Division N9, gagasan ini bertujuan goals apa nih? Ya, kegiatan anak ini. Jadi ide atau inisiator daripada kegiatan Indonesia Kinen ini memang kami berdua dengan rekan
Pak Denny namanya, Kasubdit salah satu di Bea Cukai. Beliau sangat intens terhadap kegiatan termasuk saya, dan kedua kami berkolaborasi awalnya, dan sampai dengan saat ini kita sudah mengadakan 2 kali kegiatan yang bertajuk seminar dan secara sehat. Tujuan kami adalah menyatukan para dog lover, penggiat, pemerhati, dan seluruh stakeholder untuk sama-sama bersatu dalam Indonesia Kinen. Kenapa? Karena dengan kolaborasi itu kita akan membuat satu lompatan yang sangat jauh menyangkut Indonesia Kinen. Karena di Indonesia itu sangat banyak sekali kinen-kinen yang sangat potensi sebenarnya, dan ini perlu kita create, kita latih bersama, kita berkolaborasi untuk menyatukan persepsi dan kemudian menyatukan gerak dalam tugas kita ke depan, terutama dalam menghadapi bencana itu besar, kemudian bahaya narkotika dengan kinen kita yang punya keahlian di bidang narkotika, kemudian ancaman-ancaman yang menjadi masalah meledak, dan beberapa kegiatan, banyak kegiatan event yang sudah kita lakukan, terutama memang menyangkut masalah keamanan pribadi person maupun dalam satu kegiatan. Tujuan di aktifnya kita satwa. Menyangkut pada tujuan kami, bahwa kami memang dari Ditpol Satwa, saya selalu Kasubdit Polsat bertanggung jawab untuk masalah pendidikan masyarakat satwa. Makanya kami membuat program namanya Kikmas Satwa, pendidikan masyarakat satwa. Nah itu terdiri dari rekan-rekan baik itu dari Polri maupun dari luar Polri yang memang kita rekrut untuk mampu mensosialisasikan, mampu membantu kita. Tugas dan perannya adalah mensosialisasikan, kemudian memberikan pencerahan, pengetahuan kepada masyarakat pengguna, pemilik, pengguna dan pecinta satwa. Nah, di dalam Duta Polsat sendiri kami sudah melakukan banyak kegiatan. Yang pertama barangkali ada Dikmas Satwa yang kita lakukan ke sekolah-sekolah, kemudian kepada kelompok-kelompok masyarakat, dan hampir setiap minggu kami sudah melakukan namanya di dalam Car Free Day. Kami selalu datang. Yang paling terakhir adalah kegiatan beberapa kali di Depok. Nah, ini tujuan kami adalah untuk mendidik masyarakat bahwa satwa is a good animal. Termasuk juga bahwa kami juga bisa sampaikan ada rumah sakit hewan Polri yang kami miliki. Ya, memang selama ini belum melakukan diperbolehkan untuk pelayanan umum. Namun demikian next ke depan, dan memang sudah kami lakukan, kami sudah trial. Kami sudah coba untuk menjadikan rumah sakit kami untuk pelayanan umum. Tentu saja ini juga berkaitan dengan, kalau dengan layanan umum berarti ada PNBP di situ, sehingga kita membantu masyarakat untuk berobat, mengobati kesayangannya yang sakit ataupun cek segala macam. Dan kemudian di situ juga ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tujuan kami juga membantu negara dalam memberikan asupan masalah pajak ini. Dan tentu saja pelayanan kami sangat, dengan rumah sakit yang kami miliki peralatan yang luar biasa, sumber daya manusia kita juga mulai kita tata menjadi lebih baik. Saya yakin pelayanan kita akan jadi lebih baik. Dan ini banyak dog lover, dog cat lover, dan reptil segala macam sangat berharap, karena termasuk dari fly bird ya, free fly. Nah, ada satu contoh, kakinya retak dalam penerbangan, mungkin karena ditembak atau karena dia hati. Kemudian dia berobat ke rumah sakit kami, kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan alat kami sangat lengkap, baik untuk yang animal kecil atau hewan kecil sampai sekelas kuda. Barangkali kalau ada gajah juga bisa. Itu. Oke, teman-teman K9 Indonesia dan juga K9 Squad, selesai sudah kegiatan hari ini, kegiatan Sarasehan yang teman-teman sudah saksikan bersama ya. Tadi udah banyak diskusi dari berbagai panelis, baik itu TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dari Custom, Bea dan Cukai, kemudian juga dari BNN, dari Basarnas, dari Pomdam Brawijaya, dan juga dari tentunya tuan rumah adalah Polisi Satwa, dan juga tadi dari Perkin.
Perkin Pusat, Perkumpulan Kinologi Indonesia. Seperti di jadwalnya adalah Sarasehan menuju Indonesia K9, satu komitmen, satu tujuan, sinergi K9 nasional dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa sudah disepakati bersama dalam notulen dan juga tanda tangan sebagai kesepakatan kolaborasi antar instansi. Mudah-mudahan dari pergerakan ini bisa menumbuhkan insan-insan baru K9 yang membawa dampak baik terhadap masyarakat dan juga membawa dampak baik terhadap satwa itu sendiri. Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, berbagai macam komunitas pun hadir, dari komunitas musang, kucing, reptil, dan juga komunitas lainnya yang hadir memeriahkan kegiatan dari Indonesian K9 kali ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Torik sebagai Dir Pol Satwa dan juga kepada Kasubdit Cakal Bapak Gatot Aris sebagai pelopor dari kegiatan Indonesian K9 kali ini yang sudah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Saya sebagai Duta Polisi Satwa tahun 2025. Dan juga tentunya tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh jajaran K9 Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Pol Satwa, dan juga unit K9 Polres Cimahi, dan juga unit K9 jajaran Polda Jabar yang selalu mendukung kegiatan saya di dunia K9. Dan juga tidak lupa untuk teman-teman Sadok Indonesia ya, yang selalu berjuang bersama untuk kemanusiaan. Mungkin itu dulu dari saya, dari Mabes Pol Satwa Kelapa II. Saya Aris K9 Dog Training mengucapkan terima kasih. Jangan lupa, mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama K9. Polisi Satwa, berani, ahli, adil. Indonesian K9, maju terus.